Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan tema tentang muhasabah. Adapun muhasabah secara bahasa asal katanya hasiba, yahsabu, hisaban. Artinya menghitung. Jadi di sini secara syariah muhasabah artinya kita mencoba melakukan introspeksi diri, menghitung diri kita. Kalau dulu selama ini kita selalu menilai orang, mengevaluasi orang, menyalahkan orang. Sekarang kita coba bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dasar pijakan dari muhasabah ini adalah sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhitungkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi di sini kita diminta bertakwa, lalu kita menghitung-hitung dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, bagaimana tentang hari esok kita. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini adalah ayat populer, sering dibaca. Kita lihat di sini, kata utama atau dasar pijakan dari muhasabah adalah sebuah kata wal tanzur. Dan kita memperhatikan nafsun. Nafsun itu diri atau jiwa. Nah, wal tanzur nafsun ini diapit oleh dua kata ittaqullah. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi kita diminta bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan semua yang dilarang, dan kita memperhatikan diri kita. Apa yang akan kita lakukan esok hari. Lalu setelah kalimat ini ditutup lagi dengan wattaqullah. Jadi kalimat ini diapit oleh dua kalimat takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Luar biasa ayat ini. Kemudian ayat kedua adalah kita baca surat An-Nur ayat 31.
Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jadi dua ayat ini adalah dasar pijakan kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Mengapa kita perlu melakukan muhasabah? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk melakukan muhasabah. Beliau berkata, hendaklah kalian lakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Tadi muhasabah, asal katanya hasiba yuksibu hasiban. Kita dihitung, kita dihisab. Sebelum kita dihisab, kita menghisab diri kita sendiri. Timbanglah perbuatan kalian sebelum ia kelak ditimbang. Kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab nanti. Timbanglah diri kita sebelum kita ditimbang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin menimbang diri kita, tentunya kita harus mengetahui titik awal kita. Kita berada di mana? Sering dikenal dengan istilah positioning. Kita mengidentifikasi sifat diri kita dan kita mencari tahu kita ada di posisi di mana. Positioning. Posisi artinya kita berada di mana hari ini. Kalau kata orang barat, it is very personally, different people have different background. Jadi setiap orang pasti akan mempunyai background positioning yang beda. Apa dasarnya? Kita ambil dari Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 20. Ada 19 ayat jumlahnya. Yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai 3 kelompok manusia. Ayat 2 sampai dengan 5 ada 4 ayat. Kalau kita persentasikan jumlahnya ada 21%. Al-Quran di sini menerangkan tentang orang takwa atau muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan seterusnya. Jadi ayat 2 sampai dengan 5 ada 21% yang menerangkan tentang orang takwa, muttaqin. Ini satu, ya, salah satu posisi. Apakah kita berada di posisi muttaqin, maka kita akan masuk dalam kriteria ayat 2 sampai dengan ayat 5. Lalu posisi yang kedua, selanjutnya ayat 6 dan 7 hanya 11% presentasinya. Menerangkan tentang orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah Allah tutup. Sudah ditutup hatinya. Ini posisi yang kedua. Yang pertama adalah muttaqin, ayat 2 sampai dengan 5. Lalu yang kedua, kita memposisikan diri terhadap orang kafir. Mudah-mudahan bukan kita yang kafir. Kita menutup diri, nauzubillahi min zalik. Ayat 6 sampai dengan 7, 2 ayat, persentasenya 11%. Lalu posisi yang ketiga, ayat selanjutnya, ayat 8 sampai dengan 20. Ini banyak, 68% ayatnya. Menerangkan tentang orang munafik. Jadi nanti kita lihat lebih jauh, bagaimana syarat atau kriteria dari masing-masing posisi tersebut. Itu namanya positioning. Yang pertama sekarang kita mulai dengan yang muttaqin. Ayat 2 sampai dengan 5. Selalu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah
dan meninggalkan yang dilarang. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kriteria orang-orang muttaqin, posisi pertama, maka kita harus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang. Yang kedua, dia harus beriman kepada yang gaib, yang tidak tampak. Contohnya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita harus mengerjakan sholat. Yang keempat, sebagian rezekinya diinfakkan, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki. Bukan semua, sebagian. Kita kadang-kala berhitungnya kepanjangan. Dapat uang 10.000, keluarkan 2,5%, yang dipikirkan 2,5%-nya. Padahal kita masih punya 97,5%. Tapi sayang kita keluarkan yang 2,5%. Ataupun 5%, sayang. Padahal kita masih punya 95% sisanya yang bisa kita gunakan. Lalu kriteria yang kelima, beriman kepada kitab suci, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, yakin atau beriman kepada kehidupan akhirat. Kalau kita hanya berpikir bahwa hidup kita hanya di dunia, maka sampai kapanpun kita akan selalu tidak akan berlaku baik. Selalu zalim kita. Karena kita merasa sudah di sini aja. Setelah nanti selesai kehidupan ini kita mati jadi tanah. Jadi tidak ada sebuah pembalasan atau ganjaran. Kalau kita beriman kepada hari setelah kita nanti dibangkitkan, maka pasti kita akan berupaya melaksanakan kebajikan sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan menzalimi orang. Karena hidup di dunia adalah sementara dan di akhirat abadi. Lalu mereka selalu mendapatkan huda atau petunjuk dari Rabb-nya. Yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung? Berdagang aja kita mau beruntung. Tapi ini untungnya akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu posisi yang kedua, kafirun. Quran surat Al-Baqarah ayat 6-7. Kriterianya yang satu adalah orang yang jelas-jelas menutup dirinya dari hidayah Allah. Covered from hidayah. Kafir, to cover, menutup diri dari hidayah. Jadi orang yang jelas-jelas menutup dirinya dari hidayah Allah. Yang kedua, dia diberi peringatan atau tidak, sama saja. Tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup kalbu, menutup pendengaran, menutup penglihatan mereka. Jadi selesai. Kalbunya ditutup, penglihatan ditutup, pendengaran juga ditutup. Tinggal tunggu azab. Selanjutnya kriteria yang ketiga, posisi yang ketiga munafikun. Ayat 8-20. Munafikun ini gampangnya tidak selaras kata, hati, dan perbuatan. Kata jalan sendiri, hati berperasaan sendiri, perbuatan kemana kita tidak tahu. Jadi masing-masing berjalan tanpa arah yang sama. Tidak selaras kata, hati, dan perbuatan. Ini yang paling berbahaya karena sifatnya laten, tersembunyi. Kita tidak akan tahu seseorang itu munafikun atau bukan. Karena yang tahu dia sendiri dan Allah. Al-Quran menyatakan bahwa orang munafik itu adalah fasik. Al-munafikuna wal munafikati ba'duhum min ba'di. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum
innal munafikina humul fasikun. Orang munafik itu adalah orang fasik. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama aja. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar, terbalik ya, kalau kita beriman menyuruh yang bukan yang mungkar, menyuruh yang ma'ruf, menghindari yang mungkar. Kalau ini dia menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Mereka menggenggamkan tangannya karena kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Karena dia melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Taubah surat 9 ayat 67. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 ciri munafikun berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Dia itu ingin menipu Allah. Yang kedua, dia itu malas sholat. Dia itu riya di hadapan manusia dan sedikit mengingat Allah. Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia bangun untuk sholat, maka sholatnya malas-malasan. Yura'unan nas wa la yazkuruna wa yazkuruna Allah illa qalilah. Dia tidak akan mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi di sini kriterianya adalah dia ingin menipu Allah, padahal dia yang tertipu. Dia malas sholat, yang kedua. Lalu dia riya di hadapan manusia. Lalu sedikit mengingat Allah. Padahal kita diminta oleh Rasulullah untuk banyak-banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di ayat selanjutnya, surat An-Nisa ayat 143, munafikun disebut mereka dalam keadaan ragu antara iman atau kafir. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, termasuk pada golongan ini beriman atau tidak. Jadi dia ragu. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Jadi Allah bilang, kalau Allah menjadikan seseorang itu sesat, maka Nabi Muhammad pun tidak akan bisa membuat dia diberi hidayah. Allah sudah memberikan kesesatan kepada dia. Takdirnya sesat. Ada 3 orang munafik. Kita kenal dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda atau berkata kepada Ali, "Ya Ali, walil munafikina salasu alamat. Iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khan. Wa iza tumina khan. Ya. Wala tanfa'uhu mau'idah." Wahai Ali, bagi orang munafik itu ada 3 tanda, alamat. Yang pertama, jika dia bicara maka dia akan dusta. Makanya kita jaga, jangan sampai kita membiarkan diri kita ada dusta sedikit pun. Itu adalah penyakit. Sekali kita dusta, kita akan tutup dengan kedustaan yang lain. Wahai Ali, ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, jika dia bicara maka dia dusta. Yang kedua, jika dia berjanji maka dia ingkar. Wa iza wa'ada akhlaf. Dia ingkar. Dan jika diberi amanat maka dia akan khianat. Yang ketiga. Dan tidak berguna bagi orang munafik nasihat. Nggak ada guna lagi. Karena tidak ada efeknya nasihat bagi orang munafik. Jadi kalau orang sudah terbelit dengan sifat munafik, dinasihatin, dia akan bilang iya. Di belakang dia tidak akan melakukan nasihat orang.
Kemudian pada ayat nomor 221 surat Asy-Syura, Allah berfirman, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta artinya masuk kriteria munafik. Karena apabila berkata dia dusta. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada para pendusta yang banyak berdosa. Jadi kalau kita membiarkan diri kita terbelit dalam kemunafikan, maka setan akan mudah masuk. Kita jaga diri kita dari sifat munafik. Kita masuk ke bibit kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah. Jadi benih bibit munafik itu ditanamkan terus sampai ajalnya tiba. Kalau dia tidak bisa membersihkan kemunafikan dari diri dia sendiri. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Surat At-Taubah ayat 77. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Jadi kalau kita bermunafik ria, maka kita hanya bisa mengobati munafik, akan hilang munafik kalau kita beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul telah mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan dia sungguh telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Wa malakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum. Ya, mitsaqakum, janji setia sudah diambil. In kuntum mu'minin. Lalu ayat yang kedua adalah ada di surat Al-A'raf ayat 172. Ini janji setia ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Sudah ditanya di sini. Jawabannya sudah dikatakan, iya benar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi itu tulang belakang, anak cucu Adam. Anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, bala, syahidna, kami bersaksi. Betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Wa iz akhadha rabbuka mim bani Adam. Jadi di sini Allah sudah mengambil kesaksian kepada Bani Adam sejak masih di rahim. Sudah ditanyakan, apakah aku ini Rabbmu? Dan dijawab, iya benar, kami bersaksi. Artinya kesaksian yang kedua ini, kesaksian yang pertama tadi di surat At-Taubah. Sekarang kita lanjut kepada bahaya kemunafikan. Kalau tadi kita dari sejak di rahim saja sudah mengingkari kesaksian kita, berarti kita munafiknya memang sudah sejak lama. Karena kita mungkin tidak menyadari.
Tapi setelah kita dilahirkan, kita dididik oleh orang tua kita, lalu kita dipengaruhi oleh lingkungan, kita menjadi berubah. Hati kita menjadi kotor. Lalu datanglah hidayah, Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah. Pada saat kita mau mendengarkan apa yang ada di Al-Quran dan dalam hadis, juga apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu kita, maka kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, lalu kita menghindari, maka kita akan terlibat munafik atau kafir sampai panjang. Jadi intinya, kalau kita tidak beriman dan bertakwa, pilihannya cuma dua. Kita kafir atau kita munafik. Kemudian dalam Quran surat As-Saff 61 ayat 2, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Artinya apa? Munafik. Kita mengatakan sesuatu tapi kita tidak lakukan. Iya. Kita akan lakukan, ternyata tidak. Berarti kita berdusta. Berdusta termasuk munafik. Ini ayat yang pertama mengenai kenapa kita melakukan hal-hal yang tidak kita katakan, atau kita mengatakan sesuatu tapi yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kualitas ibadah. Kita ketahui bersama bahwa ibadah yang kita lakukan janganlah kita lakukan asal mengerjakan. Agar kita diterima ibadah kita, maka syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, niat ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kita datang menghadiri ke majelis ini bukan karena ingin dilihat orang, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Pada saat kita menghadiri majelis-majelis, maka para malaikat pun mendatangi majelis-majelis dan mencatat siapa yang hadir di majelis dan mendoakan kita. Yang kedua adalah ittiba atau mencontoh Rasulullah. Pada saat kita ikhlas tidak ittiba, maka juga salah. Karena Al-Quran itu, syariah Islam itu dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang tidak dicontohkan tidak kita lakukan. Jadi istilahnya copy paste katanya orang sekarang. Apa yang Rasulullah lakukan kita copy, kita lakukan persis seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, surat nomor 98 ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin. Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Surat ini adalah surat yang sering dibaca, yang mudah dihafal, dan banyak orang menghafal. Kemudian dalam sebuah hadis, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung daripada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang lebih layak di dunia, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Jadi jelas sekali di sini bahwa kita harus meluruskan niat kita. Sama saja pada saat kita wudhu. Semua ibadah, semua syariah disyaratkan kita niat. Tanpa niat maka kita tidak sah ibadah kita. Pada saat wudhu kita niat, pada saat membasuh muka. Nawaitu wudu'an liraf'al adasil asghar. Dalam hati. Ada mazhab yang mengikrarkan, melafazkan dengan mulut, dengan lisan. Nggak ada masalah. Yang penting kita niat. Selanjutnya, mengamalkan niat ikhlas. Ini ada sebuah kata-kata, andai aku mati esok hari, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Jangan sampai keburu kita mati esok pagi atau kita dijemput oleh malaikat maut, roh kita diangkat. Sebelum itu sampai, maka mari kita lakukan kebajikan agar kita bisa menginfakkan harta kita melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari bagaimana sholat yang benar. Kebajikan itu adalah antara lain memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, yang menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Ini yang tadi, orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, kemiskinan, dia sabar. Sabar dalam penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ayatnya laisal birr antualu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Jadi yang namanya kebajikan itu bukan hanya menghadapkan kepada arah timur dan barat, tapi kebajikan itu adalah banyak-banyak berbuat kebajikan, beriman kepada Allah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Dzar Al-Ghifari dalam kisah infak unta kepada kerabatnya. Hari ketika aku memerlukannya ialah hari ketika aku dibaringkan dalam kubur. Jadi Abu Dzar itu memberikan unta kepada sahabatnya ikhlas. Ditanya kapan engkau membutuhkan unta? Nanti pada saat aku dibaringkan ketika aku dalam kubur. Karena itulah amalnya, balasannya. Karena Allah berfirman, engkau tidak akan mencapai kebaikan kecuali engkau memberikan apa yang engkau sukai. Jadi di sini jelas keikhlasan itu sangat diperlukan. Jadi kalau kita sudah bermuhasabah, maka coba kita nilai diri kita. Apakah kita udah ikhlas dalam beribadah? Apakah kita udah ittiba? Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari juga diikuti oleh Abdurrahman bin Khauf dan para sahabat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir saya tutup dengan sebuah ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Belum cukup sampai situ,
dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, itu karena kebodohan saya, karena saya salah dalam menyampaikan, atau memang saya kurang belajar. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.